dimaksudkan untuk bagaimana kita lebih dekat mengenal figur Lukman Ribeiro yang bakal bersama dengan Sakarias Paun untuk maju pada perhelatan Pilkada untuk Kabupaten Flores Timur pada 2024 yang akan datang. Panjang lebar yang sudah disampaikan oleh beliau pada kesempatan ini adalah masukan, pikiran, rancangan-rancangan yang akan dia jalankan apabila Tuhan memberkati, Lo Tanah merestui, dan Bapak Mama memilih dia. Maksudnya supaya jangan sampai ketoran pilih macam kucing dalam karung. Dia ngeong, ketoran tahu bahwa itu kucing. Tapi apakah kucing ini kalau keluar karung dia makan tikus atau dia bongkar meja? Nah, ini persoalan yang mendasar untuk setiap pemimpin yang ingin datang memimpin daerah kita. Kita harus betul-betul mencermati apa yang dikatakan, dan apa yang dikatakan itu harus juga betul-betul kita cermati dan kita kawal. Kalau dia pada saatnya menjadi bupati, dia buat atau tidak apa yang dia omong ini. Jangan sampai dia omongnya enak, dan pada saatnya setelah dia menjadi bupati, yang omong enak dia lupa semua. Maka apa yang hari ini disampaikan kepada Bapak Mama sekalian, cermati baik-baik, dan itu dibawa dalam perjalanan bersama kita dalam membangun daerah kita. Dan ketika Pak Lukman terpilih menjadi bupati dan Sakarias Paun menjadi wakilnya, mari ketoran tanya dia, engkau omong enak kemarin itu, sampai dengan hari ini engkau sudah jadi bupati, wakil bupati, belum ketoran lihat apa yang engkau omong itu engkau buat. Engkau hanya cuma omong enak tetapi buatnya tidak. Maka mari kita sama-sama, kalau perlu turun demo dorang. Demo untuk mengingatkan mereka bahwa apa yang korang omong kemarin itu korang lupa dalam perjalanan kepemimpinan korang. Dan inilah hari ini kita sama-sama hadir di sini untuk mari kita simak sungguh. Birokrasi, pekerjaan seperti ini bukan soal baru buat mereka. Karena itu dalam puluhan tahun dalam masa pengabdian sebagai birokrat, digeluti secara sungguh-sungguh. Sebab kalau kerja salah, masuk bui. Sehingga ketika birokrat itu lolos dalam perjalanan karirnya sebagai seorang pegawai negeri, sampai pensiun, aman-aman saja, itu artinya dia kerja benar. Dia kerja baik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tapi kalau dia tidak mengerti itu, maka bui tunggu dia. Dan ini bagian daripada perjalanan kepemimpinan di daerah kita. Sehingga kalau hari ini banyak di antara figur birokrat yang sedang aktif, tetapi ada yang sudah masuk penjara. Kau sudah dengar? Kau belum dengar? Belum dengar? Pejabat keras dalam birokrat masuk penjara. Hari ini masih juga ada sekian banyak pejabat lain yang antri untuk diproses. Dan ini tinggal masuk buijo. Kenapa? Karena mereka ini terlalu ikut maunya pemimpin.
Pemimpin kalau punya latar belakang birokrasi yang baik, maka dia akan perintah stafnya itu untuk bekerja ikut aturan. Tapi kalau tidak ada latar belakang pemahaman tentang itu, maka apa yang dia mau, pemimpin ini mau, dia perintahkan saja kepada stafnya. Staf di bawah juga takut kalau melawan, nanti dimutasi atau nanti di non-jobkan, akhirnya perintah yang salah juga dia ikut. Begitu perintah yang salah dia ikut, risikonya BPK datang periksa, KPK datang periksa, baru dia berkelit. Bapak ini perintah dari bupati. Saya ini berulang kali dalam masa aktif saya itu berhadapan dengan polisi jaksa. So, tempat kerja saya itu selalu berurusan dengan soal-soal yang kasus-kasus. Jadi setiap kali dibuka kasus, saya dipanggil oleh polisi, dipanggil oleh jaksa untuk mempertanyakan semua kebijakan daerah yang dilakukan. Tapi alhasil sampai dengan saya pensiun, saya aman-aman saja. Tapi yang diperintah, sudah tak begitu KPK atau BPK datang proses, tanya, dia bilang ini karena perintah bupati. Polisi kah, jaksa kah, KPK kah, BPK tuh, dia cuma jawab enak saja begini. Engkau tahu tidak bahwa yang engkau kerjakan ini tidak sesuai dengan aturan. Kalau dia jawab, dia tahu, habis sudah selesai. Engkau tahu itu melanggar aturan, kau masa engkau buat. Tapi berani bilang tidak tahu, bukan jaksa polisi berhenti untuk mau koreknya. Jaksa dan polisi akan balik lagi ke SK pengangkatan yang bersangkutan. Baca tidak dalam SK Bapak yang diangkat menjadi pejabat itu, pada considerance atau pada bagian pertimbangan mengapa seseorang itu ditunjuk atau diangkat oleh bupati dalam jabatan itu. Maka di bagian considerance atau pertimbangannya itu, poin terakhir itu dia bunyinya begini, bahwa pegawai negeri sipil yang namanya sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran ini dipandang cakap, mampu, dan memenuhi semua persyaratan untuk diangkat dalam jabatan itu. Itu artinya bahwa orang ini sempurna. Jadi kalau engkau bilang engkau tidak tahu, tidak bisa. Sebab dalam pertimbangannya itu karena engkau cakap dan mampu tadi. Sepanjang saya bersama-sama dengan kurang lebih ada 5 bupati. Dan ketika hari ini Pak Lukman berkata, bukan bapak-bapak nanti pada saat memilihnya ibarat memilih kucing dalam karung, tetapi mengabdi kepada masyarakat dan rakyat di daerah ini demi kesejahteraan masyarakat. Mungkin itu judulnya. Nanti